warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini adalah hamba yang penuh dengan dosa. Maka dijanjikan ketika kita melaksanakan ibadah saum Ramadan penuh dengan keimanan, hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dua bonus. Bonus yang ketiga apa? Di bulan suci Ramadan ini ketika kita beramal ibadah, nanti kita akan bertemu dengan satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Malam ini dijanjikan bahwasanya kalau kita beramal ibadah di malam tersebut, maka kebaikan yang pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nggak akan kita temui di bulan-bulan yang lain. Maka sepantasnya kaum muslimin, orang-orang yang beriman menyambut dengan gembira. Nggak boleh ada keluh kesah. Aduh, Ramadan ini nggak enak, Ramadan ini susah, harus berpuasa, menahan haus, menahan lapar dan yang lainnya. Kenapa? Karena pahalanya begitu luar biasa. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana frasa la'allahu tattaqun seperti yang diungkapkan di ayat yang sudah dibacakan di atas. Maka Imam At-Tabari mengatakan bahwa selain kita melaksanakan ibadah puasa, maka yang juga harus kita lakukan untuk kita bisa mempertahankan predikat la'allahu tattaqun, orang-orang yang bertakwa itu apa? Yaitu yang pertama adalah kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut diri kita untuk melaksanakan sesuatu yang dilarangkan oleh Allah, dan kita takut untuk tidak bisa mengerjakan amal perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditekankan lagi oleh Rasulullah SAW, ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Dalam arti bahwa ketika orang-orang bertakwa itu banyak sekali ciri-cirinya untuk menggambarkan dia orang-orang bertakwa. Salah satu yang digambarkan ciri orang bertakwa apa? Yang mudah untuk bersedekah, mudah untuk menginfakkan hartanya. Bukan kalau dia banyak uang, tidak. Dalam segala kesempatan, apakah itu ketika dia banyak uang, tidak punya uang, berapapun, itu memang sangat dianjurkan untuk berinfak. Apalagi di bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan kita untuk berinfak di jalan Allah itu harus kita pelihara terus. Di bulan suci Ramadan ini agar menjadi motivasi besar kita. Karena pahalanya itu berlipat ganda. Terus di bulan suci Ramadan itu juga kita menjadi orang-orang yang rajin untuk berinfak, bersedekah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi ciri-cirinya? Kalau bersabar, tidak mudah marah, mudah memaafkan orang lain, dan terus menerus untuk mengamalkan amal kebaikan. Dan kemudian semua kunta perasaannya digambarkan bahwasanya dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Jadi kapanpun kondisi kita, kalau kita itu tadi banyak uang atau tidak banyak uang, ya kita tetap bersedekah. Dimanapun kita berada, apakah kita berada di masjid, apakah kita berada di luar masjid, dimanapun kita berkesempatan untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka kita laksanakan. Dalam keadaan kamu tadi, dalam susah, dalam keadaan senang, sedih dan yang lainnya, ini harus kita gambarkan. Karena ini juga lah menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu hanya 1 bulan, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Maka kesempatan kita tidak banyak. Tetapi pembuktian untuk apakah kita tadi mendapatkan predikat orang yang bertakwa, la'allahum tattaqun itu, maka ujiannya adalah 11 bulan ke depan. Jadi tidak ada pengkategorian la'allahum tattaqun itu hanya di bulan suci Ramadan saja. Bulan suci Ramadan ini adalah tempahan melatih kita, mengintrospeksi diri kita, memuhasabah kita, melatih kita untuk kita terus beramal soleh. Maka penunjukan itu apa? Nanti 11 bulan ke depan, apakah kita termasuk sebagai hamba yang terus taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah atau tidak? Apakah kita hanya sholat di bulan suci Ramadan saja? Ketika di luar bulan suci Ramadan, bolong-bolong lagi sholat. Apakah kita masih bisa mempertahankan saum kita? Kalau kita puasa wajibnya di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan masih aja kalau saum sunnah yang lainnya. Sholat sunnah misalnya, apakah kita sholat tarawih saja datang ke masjid, sholat fardu tidak? Khawatirnya kita apa? Di musola dan di masjid di malam suci Ramadan ramai orang untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih dan witir. Tetapi di luar bulan suci Ramadan untuk sholat wajib saja kembali sunni sholat dan masjid. Kita tidak menginginkan seperti itu.
itu. Karena kalau kita mampu mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan sholat sunnah witir dan tarawih, sunnah di masjid, sholat wajib pun kita harus senantiasa untuk sholat berjamaah di masjid. Itulah pembuktian ketakwaan kita, berhasilnya kita melatih diri kita di bulan suci Ramadan ini. Ketaatan kita itu akan tampak terus di bulan-bulan selanjutnya. Kita tidak gampang untuk melaksanakan keharaman. Kita tidak gampang untuk terseret kepada hal-hal yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita akan terbiasa untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berusaha untuk supaya diri kita menjadi lebih baik. Ini adalah bulan latihan kita dan kita harapkan Merdeka Ta'ala Muntaqam ini bisa terus kita pertahankan menjadi diri kita menjadi orang-orang yang taat. Terus taat kepada perintah Allah, terus beramal soleh, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus menjaga diri kita terhadap hal-hal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kali ini benar-benar bisa menjadi Ramadan yang mampu membuat kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa, sehingga nantinya di yaumul akhir kelak kita mampu dan bisa diterima Allah untuk masuk ke dalam surganya, dan surganya itu seluas langit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan penyampaian. Syukran kasiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.